Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Muhtaram-muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, sesepuh, sepuh ingkang kawula mulyakaken panjenenganipun Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad saking Bunga, para ibu bapak sekalian jamaah yang berbahagia, sareng-sareng monggo kita melayakan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Wonten sore niki hari Ahad Ramadan, Ahad kedua, Ahad yang kedua, terus dengan sedaya keparingi Allah sehat, saged akan kegiatan Ahad sore iki menika pengawasan daerah ilmu kumpul noto ingkang kita lampahi kami kalian Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Masih jarake berkilo tapi gak sepeda belum itu pengiran itu mengikuti nanti apa tak gini. Salawat salam atau datang Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dibuniati niat ilmu, niat ngaji untuk Ramadan. Semoga dibun apa yang kita katakan kembali makbul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dunani oposon umuat mujarab mandi, tapi kudu yakin tenan, dungo yakin mesti mandi. Saya yakin bisa mandi. Mandi insya-Allah semoga dengan serius. Nyuwun kesabarane kados biasa sampai buka barang-barang. Saderengipun dipun mulai ngaji ingkang perlu kula sampaikan, kula matur nuwun sanget dhateng masyarakat terhubung ingkang kala wingi Jumat senajan dipun kula umumaken tapi boten enak tetep kula umumaken dhateng panjenengan atas nama Takmir Masjid menyampaikan banyak terima kasih atas infak panjenengan kala wingi melampah. Mungkin ente ketinggalan boten napa-napa senajan boten dicukup diterangkan mriki boten napa kula terangi sampeyan kata boten terangkan kula sampeyan ana kotak besi niku enten kotak besi niku tiyang setunggal boten kuat gotong besine kirangan besine nggih. Alhamdulillah angsal atron 69 juta ujul bina 306.069.306.000 wonten kenaikan dibanding tahun ini. Alhamdulillah tahun ini angsal 65, jadi muda kelas 4 juta. Alasannya apa? Mereka mendidik tikus jirine. Alhamdulillah alamin. Tikusnya sing hebat amplopan kali lan dituruti insyaallah kali Jumat kali ini pun kurang lebih 100 lebih kan. Duit masyarakat kalau ke masjid liwat amplop, liwat belum sing dirupukan itu dari bukan insyaallah Jumat biji bukan tak tiga niku bukan besi berangkas begini umpam itu berangkas itu dibuka akhir bulan insyaallah. Seperti ketinggalan ibu-ibu bapak-bapak budal terawih budal jamaah itu sing sangu sangu kan
mulai kono gak temenan sama Krisna kata butuh kuatir butuh nanti sedikit bocah sangat dolanan. Alhamdulillah kula bantu sangat atas peratusan panjenengan dan kita siwatan kali akan biji wonten nali akad terakhir wonten nali dua akad kiwon akad aik nali akad pagi aik pagi najeng malam akad biji peringatan nuzul Quran tingkat badi mari ngaos Qiyatul Halim saking Lamongan. Terus sampai akan kesana itu siap-siap mriki lanjut terawih langsung ngaji berkati mulai malam 20 sih kudu salah malam Ahad ngaosan dalam rangka nuzul Quran langsung akati matun asam ngaji kados menika. Dinamali kula ngaturaken pun atas perhatian panjenengan. Muga sebenarnya muga tentu Allah Subhanahu wa taala diparingi dengan sehat nggih. Sehat walafiat diparingi Gusti Allah nggih. Keluargane terus warga yang barokah tapi kunuti saged selesai menangi Ramadan ini sampai tutup. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Kata yang bisa kita lakukan semoga kita ikuti pengawasan yang tadi itu naturakan dengan pun Pak Dr. Kiai Haji Muhammad niki kiai di dosen di petinggi di ketua yayasan bahwa senang Allah kita jabatan ini mengenai bahasa ketemu keluar dan keluar di beberapa untuk lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kalau double masker mohon soalnya melalui kirangan daging angin itu langsung mengguguk seperti dengan sabun seberang perecengan gula gitu nonton itu tinggal kawula kuliahaken para kiai para alim para biskop wabil khusus Romo Kiai Haji Soleh lan sedanten para kiai ingkang rawuh lan sedanten pengurus Masjid Jami lan sedanten mawon bapak-bapak, ibu-ibu, masyarakat Desa Tebu ingkang berbahagia. Syukur kawula aturaken kehadirat Allah Subhanahu wa taala, shalawat wa salam mugi-mugi selalu tercurahkan dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki kula saking Kiai Soleh nyebut kula kiai boten. Kula niku Pak Yai, senengane numpak lan gerayai. Kiai Soleh itu banyak kiai, itu kan wong yang setiap sepuh yai itu biasa ngayai. Dari setiap pulau ini Pak Yai kok senengane numpak lan gerayai.
Kalau teman ini betul berarti lagi pengawasan. Oke, tiang tebuung ini borok sore ilmu kan. Wong bunga mohon dugi tebuung. Pulau ini sih levelnya sebelum nonton apa-apa nih kali bunga ngomong nopo kali tebu. Dan sekolah lagi hanya mau hanya sharing mau menawi itu dengan celatu menawi lepak gimana dengan baik itu untuk nopo. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian engkang dirahmati kalian Allah, insyaallah jika saja ingin soleh ini alhamdulillah kita kumpul wonten majelis zikir wal ilmu bisa jadi Rasulullah yang ini majelis sing diridani kalian Gusti Allah, sing dironeni kalian malaikat, lan sing disenengi kalian Kanjeng Nabi Muhammad. Sajane Kanjeng Nabi wonten hadisipun ana jarisun man dzakaroni. Ini hadis kursi. Jadi Gusti Allah itu rawuh ana jarisun. Gusti Allah itu lenggah bersama kita saat ini. Man dzakaroni. Ini hadis sahih. Hadis kursi yang sahih. Jadi saat ini menawi kita bisa merasakan bahwa Allah itu juga berada di sekitar kita. Alhamdulillah niki sampun siap ke interview 12 ya. Sekarang 13 ya. Berarti bidik sampun kunut ya. Masya Allah keraos ya Allah. Kita menjalani puasa Ramadan di bulan yang sangat istimewa sekali. Keraos sampai 14 hari. 13 hari. Ya. Apa sih? Kok ada sebuah planning? Gitu. Saat ini kan selalu ada rap, ada planning dan lain sebagainya. Kenapa ada sebuah planning dari Gusti Allah? Harus ada puasa. Ya. Harus ada puasa. Nah, segala sesuatu itu mesti oleh sejarah. Misalnya Presiden Soekarno Jasmira, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Puasa ini ada sejarah. Allah menciptakan dua makhluknya yang istimewa, yaitu akal dan nafsu. Maka diciptakan akal ditimbali. Kita ngerti kali Gusti Allah. Ya Allah, man anta wa man ana. Agak aku ini sopo. Terus awakmu itu sopo. Aku sopo, iku sopo. Jawabnya akal, anta rabbi wa ana abduka dhaif. Engkau adalah Tuhanku dan saya adalah hambamu yang lemah. Itu jawabannya akal. Lanjut nafsu ditibari kalian Gusti Allah. Ditanya dengan pertanyaan yang sama. Ya nafs, man anta wa man ana. Nafsu, riko sopo lan aku sopo. Jawabnya nafsu itu enteng. Ente wa ana. Kamu ya kamu, saya ya saya. Kita nafsu ngomong betul. Loh, Gusti Allah tunggu akhirnya nafsu dilebetaken neraka selama 1000 tahun. Diangkat malih, ditanggapi malih dengan pertanyaan yang sama. Ya nafsu man ana wa man anta. Nafsu, aku sapa kok sapa? Ternyata jawabnya sama. Anak-anak ente gitu. Aku kolong gitu. Dilebetaken malih kalian Gusti Allah teng neraka jahanam 1000 tahun. Diminta sekalian Gusti Allah ditanggapi malih jawabnya sami. Anak-anak ente. Akhirnya gak kedua Gusti Allah ini akhirnya dilebetaken narju neraka lapar.
neraka lapar niki kita ngerti ya nafsu man ana wa man anta wa nafsu sapa kowe lan sapa aku baru bisa jawab antaroti wa ana abduka dzalimin. Engkau adalah Tuhanku dan aku ini adalah hambaku yang lemah. Jadi nafsu itu kali apa? Kali lapar itu nafsu. Artinya Allah memplanning seperti ini dalam rangka agar kita bisa mengendalikan nafsu kita. Bukan membunuh, ya. Karena kalau membunuh berarti kita tidak bisa menjadi manusia seutuhnya. Ini manusia ini betul gak ada nafsu di Solo, gitu kan? Tapi mana gak ada nafsu, gitu. Aras-arasan, betul, gitu. Tapi double yugo ngapunten betul gak ada nafsu, dia gak bisa jadi anak, gitu. Tapi pengen jadi guru, gitu. Dari kiai, gitu, betul gak ada nafsu modo, betul gak ada semangat, ya akhirnya betul sakit menuntut ilmu. Jadi nafsu itu harus tetap ada, tapi harus ada dosisnya nih, harus ada takaran. Yang mana kita harus mampu mengendalikan takaran dari nafsu itu. Karena Allah itu juga menciptakan 3 makhluk yang istimewa. Yang pertama namanya malaikat. Malaikat ini dibarengi akal, bukan dibarengi nafsu. Dibarengi akal, bukan dibarengi nafsu. Makanya malaikat bukan wonten sing ngelampahi maksiat, bukan wonten. Bukan wonten sing ngelampahi salah malaikat itu. Bukan nanti. Jadi malaikat itu berulang salah nyabuk nyawa, bukan nanti. Israel dulu cabutkan nyawa selamat barang wis dukure omahe selamat. Waduh, malaikat Israel mikir, waduh kamu kalau ya selamat ini awake kurang gizi dan lain sebagainya, wis kuwi ganti toboe sebelah siti awake lemu gemoy. Ngoten enggak bakalan terjadi. Tidak akan malaikat itu salah mencabut nyawa. Boten ate semangat nabi malaikat Jibril korupsi ayat boten ate gitu. Disuruh Gusti Allah menyampaikan wahyu ayat niku apa? Ar-ra'aytal ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Satu dikorupsi. Ya boten karu-karuan. Ya. Fawailul lil musallin itu artinya celakalah wong sing sholat kudu dikorupsi. Ayat selanjutnya gak dikeno, berarti celaka sedoyo kita ini sholat aja celaka. Padahal masih ada ayat selanjutnya. Fawailul musallin alladzina hum fi sholatihim, yang mereka yang di dalam sholatnya itu lalai. Itu malaikat. Nomor kali kebalikannya malaikat, makhluk Gusti Allah namanya hewan. Dibaringi akal, dibaringi nafsu, tapi bukan dibaringi akal. Makanya namanya hewan ini selalu ngomong gitu. Ketok aneh kita, ketok aneh, selalu melakukan maksiat ketok aneh kita. Wirawiri itu ningali wedhus nggih boten ngangge celana gitu. Yo gak izin gitu. Soalnya boten gak ada akal gitu. Ngapunten tok pasar boten kucing laken nggih boten izin gitu. Karena enggak punya akal. Lah, yang tengah-tengah itu adalah kita. Gitu. Menungso gitu. Di samping dibarengi akal, dibarengi nafsu. Ya, tinggal dominannya itu akal kita atau nafsu kita. Kalau dominannya akal berarti kita bisa jadi sosok yang paripurna, bahkan bisa melebihi malaikat, karena akal disupport oleh nafsu itu menjadi sosok yang paripurna.
Contohnya siapa? Ya Rasulullah. Rasulullah itu melebihi malaikat. Rojo malaikat saja kalah sama Rasulullah, seorang insan, seorang manusia. Ketika menghadap Allah, Rasulullah bisa langsung menghadap malaikat Jibril, hanya berhenti di tataran langit kesekian. Itu kalau akalnya yang dominan, gitu. Lah kalau nafsunya yang dominan, sebaliknya. Sakit-sakit dia itu seperti hewan, bahkan lebih dari hewan. Gitu. Maka manusia itu alisan hayawan natik. Manusia itu hewan yang berakal. Kapan hari itu kan ada ya di Malang ya, karena kesulitan ekonomi, gitu. Seorang ibu meracun 4 anak kandungnya. Ibu, gitu. Ibu ini meracuni 4 anak kandungnya. Diberi potas waktu itu. Jadi minumannya dikasih potas. Gitu. Sampai keempat-empatnya meninggal, akhirnya yang baik minum potas. Akhirnya yang baik ini pejah meninggal. Ya kan? Ini. Gitu. Masa Allah bilang kewan matanya juga ini kiamat. Lagi ibu ini mata ini juga berarti kan lebih parah daripada hewan. Oleh karena itu dengan berpuasa Ramadan ini maka kita dilatih oleh Allah untuk bisa mengendalikan mana ukuran akal kita, mana ukuran nafsu kita. Itu hebatnya. Karena itu kita saat ini berada di dalam Madrasatul Condrodimuko, ya, sebuah madrasah yang mengolah diri kita agar menjadi manusia yang paripurna. Semua Gatotkaca itu di Condrodimuko itu kan, Gatotkaca kan asalnya seorang buto. Akhirnya ditaruh di kawah Condrodimuko, berpuasa di sana. Berpuasa kurang lebih 2 tahun. Akhirnya muncul menjadi sosok Gatotkaca. Sama, kita juga berpuasa, kita lakoni seperti itu agar menjadi manusia yang paripurna. Kewan saja itu yang tahan lapar mesti sakti. Kewan tahan lapar mesti sakti. Singa raja hutan, tahan lapar. Makannya itu 3 bulan sekali baru makan. Nih kita kan pagi pecel, awan rawon, gue sore tautek, gitu. Nih singa baru 3 bulan sekali baru makan, makanya sakti. Kalau ingin sakti di poso, ada sore poso melalui dalain 5 tahun poso, kita 7 tahun poso sakti. Ular, ulo, ulo itu sering poso. Ular itu makannya berbulan-bulan, makanya upasnya ini berbisa sekali. Semakin ular itu semakin tahan lapar, maka akan semakin berbisa upasnya. Itu poso, kehebatan poso. Kemarin di bulan Ramadan seperti ini, banyak sekali pengajian yang menyampaikan keutamaan bulan Ramadan. Makanya kita manfaatkan betul. Ini adalah reward kita, ya. Reward kita dari Allah, ya. Kita manfaatkan. Apa? Ada nuzul Quran, kita dikasih reward kita, dikasih hadiah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turunnya Al-Quran, ya. Kalau baca 1 kali diganjar 10 kali selain bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan 1000 kali. Berarti kalau katanya Rasulullah, wala aqul alif lam mim harfan, saya tidak mengatakan alif lam itu adalah 1 huruf, ya, tapi alif adalah 1 huruf, lam adalah 1 huruf, mim adalah 1 huruf. Berarti 3 huruf. 3 kali 10 itu 30 kali 1000 30.000 loh. Mau itu alif lam saja kita diganjar di bulan Ramadan 30.000 pahala.
Aku tak pulau 5 jam. Tiba-tiba tidak jadi soleh. Sampai itu. Soalnya kalau kadang-kadang mau ngomong itu wis lari jam. Diganjar seperti itu. Itu Al-Quran, ya. Kita baca barusan, masya Allah luar biasa. Belum lagi nuzul Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan atau 84 tahun. Masya Allah, gitu. Masya Allah. Kita ibadah entek ngamet. Ya. Kangelan lho, delek 84 tahun kita ibadah full itu kangelan. Lah ini waktu kita. Nek sajane Imam Ghazali, "Utlubu min awal syahr." Sajane Imam Ghazali, delek ono Lailatul Qadar itu dari awal Ramadan. Oh, gitu kan. Kita dari dugi awal Ramadan, betul di 10 hari yang terakhir mau, tetapi disuruh mencari di awal Ramadan. Ini Ghazali senjang. Karena apa? Hadis asal yang menyatakan bahwa ya 10 hari yang terakhir itu belum ada. Hanya itu pendapat kaul ulama. Artinya masih sangat memungkinkan bahwa Lailatul Qadar itu berada di awal bulan Ramadan, bisa nanti malam. Ini dalam artian apa? Bahwa ya, kita itu nek iso ojo sampai ninggal sholat tarawih. Gitu. Omongannya sholat tarawih berjamaah. Kan bisa jadi ditinggalkan gitu. Soalnya nek wis belum sholat tarawih omongannya berjamaah mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan, insya Allah gitu, gak bakalan lepas ke Lailatul Qadar. Ya. Karena Lailatul Qadar jelas ya. Malam hari itu beda isya was subuh, antara isya sampai subuh, itu pertama. Yang kedua yang diganjar makoma, sopo sing sholat ya. Ya. Makoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Makoma dalam hal ini adalah sholat tarawih kita. Makanya kalau kita menjalankan sholat tarawih mulai awal, nggak pernah sholat terus, insya Allah tiap tahun kita mendapatkan Lailatul Qadar. Itu riwayat kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 3 itu banyak sekali lah. Nomor 3 apa? Kita itu komunikasi langsung sama Allah. La hijabah, tanpa hijab. La hijabah tanpa hijab. Nabi Musa pernah bilang sama Allah, "Ya Allah, apakah ada makhluk yang lebih mulia daripada saya?" Katanya Allah, "Oh ada, jangan sombong-sombong kamu gitu." Sinten ya Allah? Masa Allah tanya Allah, padahal saya itu pernah berkomunikasi sama engkau. Nah, kenapa kok masih ada makhluk yang lebih mulia daripada saya? Jawabnya Allah, yang lebih mulia daripada kami itu banyak, yaitu umat Muhammad yang sedang melakukan berpuasa Ramadan. Karena ketika kamu komunikasi sama aku di Gunung Tursin itu masih ada 70.000 hijab. Tapi kalau umat Muhammad yang melakukan puasa di bulan Ramadan itu la hijab lalu, gak ada hijab antara aku sama dia. Ketika dia meminta ampun kepadaku, akan aku ampun. Ketika dia memohon sesuatu kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Ini loh hebatnya kita umat Muhammad di bulan Ramadan. Kita sekarang berhadapan sama Allah ini. La hijab kalau nggak ada hijab. Jangan itu orang-orang kisah bupati. Nah jangan bukti meriki. Gusti Ali wonten kantor mriko kira-kira jebus. Kita jebus. Foto di WA. Iya nek dibuka WA. Lalu kepengen dia langsung dugi kisah kantor mriko ketemuan Bus dalam pulau Nusa
Gus jadi masjid kula kados ngeten. Gus PPK kula kados ngeten. Nah, maka langsung cepet di ACC, direkomendasi pun dalam bantuan sami. Kalau tanpa hijab kita dengan Allah, apapun yang kita minta, apapun yang kita minta akan dikabulkan oleh Allah. Itu sudah jadi Allah. Jadi Allah. Nah, terutama kalau Lailatul Qadar memang yang mayoritas jumhur ulama mengatakan bahwa supaya utlubu min akhir Ramadan, disuruh mencari di akhir Ramadan sambil kita doa, ya Allah atina kulla Lailatul Qadar, ya Allah berikan kami ini Lailatul Qadar. Kita malah minta sama Allah. Kenapa? Ya semua itu kita ini yang dikasih itu ya dari rahmat Allah semua, bukan kehebatan kita ya. Kalau nggak kita minta, ya nggak diberi oleh Allah. Kita minta Lailatul Qadar. Kenapa kok rata-rata bilang di 10 hari yang terakhir? Karena di semua sesuatu yang istimewa, itu yang paling istimewa, yang ternyata itu mesti di akhir. Bulan ini 12 bulan yang paling istimewa kan Ramadan gitu. Lah, yang teristimewanya ya yang di akhir 10 hari terakhir itu. Sami dalam sehari istimewa kita itu kan di malam hari ya. Istimewanya kita dikasih kesempatan oleh Allah ya untuk berdoa yang mustajab itu di malam hari. Tapi yang teristimewa itu di mana? Di 1/3 malam terakhir. Itu istimewa seperti itu. Sama dalam kegiatan haji gitu. Yang istimewa dalam kegiatan haji itu apa? Wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Barangkali pergi potensi badai berangkat haji. Water. Dalam semua kegiatan, mulai balang jumroh, mulai mabit di Muzdalifah, mabit di Mina dan lain sebagainya, semuanya yang paling istimewa adalah wukuf di Arafah. Sampai ada ya hadis al-hajju Arafah, haji itu adalah ya wukuf di Arafah itu. Tapi dari sekian kegiatan wukuf di Arafah, yang teristimewa itu yang mana? Yang akhir. Ketika sore hari, asar sampai maghrib, itu adalah waktu yang betul-betul mustajab. Makanya la hijab lahu, kalau bisa keluar dari tenda berdoa nggak ada hijab, benarus pesata antara kepala kali langit, nggak ada hijab. Ini betul-betul luar biasa. Jangan jalur Allah insya Allah mustajab. Jalur anak soleh-solehah insya Allah mustajab. Jalur motor insya Allah mustajab. Kalau bulan Madinah atau Madinah insya Allah mustajab. Yang mau haji itu ya wukuf di Arafah ketika sore hari antara asar sampai maghrib itu adalah waktu yang mustajab. Jadi di tempat atau waktu yang istimewa, yang teristimewa adalah fi awakhiri, di akhirnya seperti itu. Nah saat ini kita sudah dikasih jalan oleh Allah, dikasih peluang oleh Allah. Kita minta sebanyak-banyaknya. Misalnya Kiai Hamid Jazuli mengutip, Kiai Hamid Jazuli itu Gusmi ya, mengutip dari Al-Imam Abu Bakar Al-Ghurbar mengatakan bahwa manusia itu pilihannya ada 3. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat, itu pilihan pertama. Pilihan kedua, bahagia salah satunya. Pilihan ketiga, hancur tiganya. Kita itu suruh milih, karena hidup ini pilihan. Hidup ini pilihan. Mau siang atau malam, ada laki-laki ada perempuan. Kita selalu, misalnya kawin dari sing dia, sing iki apa sing piye. Kita selalu dihadapkan pada pilihan. Hidup kita nanti itu juga pilihan, mau apa yang nomor 1, apa yang nomor 2, apa yang nomor 3. Kita yang menentukan pilihan itu. Kita pilih sekundi.
Nomor siji bahagia dunia akhirat, nomor loro bahagia salah satunya, nomor telu hancur kedua-duanya. Jelas pilih nomor setunggal gitu. Ini jadi wong pinter jelas pilih nomor setunggal, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Itu yang kita minta kepada Allah. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang kita minta. Sekarang caranya bagaimana? Ya, kan tinggal seperti itu. Caranya ya opo? Ya. Ya. Kita itu berdoa juga berikhtiar. Ikhtiarnya caranya bagaimana? Agar meraih nomor satu itu bahagia di dunia juga bahagia di akhirat. Ya. Kalau bahagia di akhirat ini jelas. Ya. Caranya sudah jelas. Ya. Di SD, di MI kita sudah mempelajari beriman dan beramal soleh. Itu selalu gandengan. Iman dan amal soleh. Ya ayyuhalladzina amanu wa 'amilus sholihat, selalu seperti itu. Beriman dan amal soleh. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Selalu iman dulu, beriman kemudian beramal soleh. Ya. Soalnya ini gak iman, gak bisa melakukan amal soleh. Gitu. Karena bukti dari keimanan kita itu kita melakukan amal soleh. Ya, karena iman itu definisinya apa? Ya definisinya dengan bukti. Sama ngapunten, listrik itu ya apa ya? Kita nggak bisa mendefinisikan listrik itu ya apa. Atau misalnya ngapunten gitu, kentut itu ya apa? Nggak bisa. Kentut itu apa? Nggak bisa kita definisikan. Tapi nih, oh ambuning ini, oh itu berarti itu ya seperti itu. Sama. Listrik itu ya apa? Gak bisa kita definisikan. Tapi ketika ada sekali kita ceklek, lah lampunya menyala. Nah ini berarti ada listrik. Kipas angin kita sekali kita petek, ya kipas angin ini muter. Berarti di situ ada listrik. Sama. Oh ini iman atau tidak dilihat? Dia beramal soleh atau enggak? Ngaku iman tapi gak pernah Jumatan. Ngaku iman tapi gak pernah sedekah. Ya. Ngaku iman tapi gak pernah ngaji. Gitu. Jadi kalau ingin bahagia akhirat itu, ya ladzina amanu wa 'amilus sholihati, beriman dan beramal soleh, satu paket. Tinggal pertanyaan kedua. Bagaimana caranya biar kita bahagia di dunia? Kita jawab apa itu? Bahagia di dunia. Sebenarnya resepnya itu hanya Sony. Ini resepnya. Bahagia dunia. Ngapain bahagia dunia itu rezekinya itu mesti bahagia. Rezeki itu macam-macam gitu. Iso dunia ya, iso sehat, iso anak soleh, solihat dan lain sebagainya, itu adalah rezeki. Itu adalah dunia. Ya, dunia kita. Ya apa caranya? Caranya itu Sony. Okay. Sony itu sodako, ya, nikah, itu umroh dan haji. Jadi nek kepingin bahasa kasarnya musuhi harus berani melakukan 3 hal ini. Ya. Kok bisa? Ya bisa. Dan kenapa kok bisa? Nah, karena ini janji Allah sama janji Rasulullah. Okay. Yang perlu digarisbawahi bahwa janji Allah dan Rasulullah itu adalah pasti, Bu. Okay, Pak ya. Janji Allah dan Rasulullah itu adalah pasti. Nih janji ini kepala desa. Waduh Pak Lurah ini, tolong ya orang ini. Janji ini kepala desa, janji ini caleg kemarin, dan lain sebagainya itu nggak pasti. Gitu. Tapi kalau janji Allah dan Rasulullah itu pasti. Itu janji Allah dan Rasulullah loh bilang.
Dari tiga ini ketiga-tiganya ya kita ini bisnis sama Allah. Sodako yang bisnis sama Allah, nikah yang bisnis sama Allah, umrah atau haji juga sama bisnis sama Allah. Kodoh-kodoh mengeluarkan duit. Sama-sama mengeluarkan modal, tapi kembalinya kepada kita luar biasa. Pertama, saya nggak akan membahas satu dua, nggak akan membahas terlalu lama nanti. Insya Allah jangan sama kelompok. Saya akan membahas yang ketiga saja nanti. Yang pertama sekilas mohon sodako. Wonten Al-Baqarah jelas masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila min kulli sunbulatin mi'atu habba. Ya, bersedekah satu akan dibalas oleh Allah sampai 700 kali lipat. Jangan maringi 10.000 dibalik kali Gusti Allah 700 pinten itu. Ya. Ya, berarti berapa? 10.000 700 berapa itu berarti? 700.000 lah. Ya, 7 juta ya. Ya, 7 juta. Dengan peneman-eman saudara bisa masjid. Itu bisnis. Itu bisnis itu. Paling enak itu bisnis sama Allah. Besok gitu. Betul syaratku karena apa? Ini jadi Allah pasti, pasti. Itu pertama, saudara, sekilas mawon pun. Nomor kali nikah. Jadi insya Allah ketika nikah apa? Wa pada surat An-Nur wa iyakunu fuqara yughnihumullah. Itu janji Allah. Ketika kamu fakir, kamu mau nikah maka akan dikayakan oleh Allah. Nah ini biasa para kiai, para ustaz sering kasih ceramah tentang ini. Nah, yang jarang tersentuh itu yang tiga, Pak. Apa itu haji sama umroh? Namun kalau agak menekankan itu, karena memang ini jarang tersentuh. Apa jadi Allah sama Rasul terhadap orang yang haji sama umroh? Ya. Kata Rasulullah, ya, tabi'u bainal haji wal umroh fa innahu ma yanfiyanil faqr. Itu kata Rasulullah. Ya. Haji umroh karena kedua ini bisa menghancur leburkan kefakiran. Sing ngomong boten muafak gitu. Sing ngomong itu kanjeng Nabi gitu. Tapi nggih bondo nggih. Niku modal iku. Nggih. Yang dihancurkan apa mboten miskin mawon, fakir itu dihancurkan. Fakir itu lebih parah daripada miskin gitu. Lebih parah, nek miskin mawon nggak ada pekerjaan, ya, nggak ada pekerjaan, tapi nggak mencukupi. Itu miskin. Tapi nek fakir, aku sesuk iku mangan opo-opo, garo, itu fakir. Makin akan saya kupas secara ilmiah. Ini secara hadis dulu saya kupas. Gitu. Jadi yang dihancurkan bukan ketika mau umroh atau okomane haji, ya, fakir ini, ya, akan dihancurkan. Ya. Ada lagi hadis sahih, ya. Rasulullah bilang bahwa biaya orang yang umroh atau haji itu diganti oleh Allah dan dilipat dan digandakan 1 juta dinar. Itu ya wis diganti dilipat gandakan 1 juta dinar. Kemudian sahabat tanya, apakah itu diberikan semuanya di dunia? Kata Rasulullah, sebagian diberikan di dunia dan sebagian akan diberikan di akhirat. Kemudian Rasulullah menggarisbawahi lagi setelahnya minimal biaya dia ke sana itu digantikan oleh Allah sebelum dia meninggal. Ini Rasulullah yang bilang, betul muafak. Jadi misalnya dengan haji sampai 100 juta, gitu. Haji ini kan sudah saya ini. Turun kok oleh-oleh, gitu. Turun jauh dan lain sebagainya. Sampai 1 second lah, 1 second. Itu kalau dikalikan 1 juta dinar, ya, itu ketemunya 150 triliun.
gak sedikit Pak. Nyekel duit saen wae arang-arang gitu. Iki 150 triliun loh kita itu. Ya. Bisnis sama Allah enak. Ya. Ya. Lah, kata Rasul minimal kalau kita habis 150 juta ini, minimal 150 juta ini akan dikembalikan oleh Allah sebelum dia meninggal dunia. Iku. Makanya ya, nih belum haji mau daftar. Mau daftar. Ya. Jadi kan bisa. Sakit Pak, sakit tuh dengan bisa daftar haji. Makin kalau perlu caranya. Soalnya itu kembali ke kita, biar kita suki, biar kita rezeki kita banyak, biar kita bahagia di dunia. Al-Qur'annya mengatakan inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena kota Mekah adalah kota yang barokah. Itu tadi dari hadis saya kupas. Sekarang dari segi ilmiah. Ngapunten kalau ngomongnya ini saya gak nasko. Kalau ini sudah melakukan penelitian tentang ini, tentang haji sama umroh, ya, dan sudah diakui di jurnal internasional hasil penelitian pula. Penelitian pula adalah haji dan umroh bisa meningkatkan perekonomian. Itu penelitian saya. Jadi kulo ini meneliti, kulo ini sudah lebih dari 800 orang melarat Pak. Setelah saya berangkat haji, lebih dari 800. Kulo akhirnya baru kulo daftarkan dia. Melarat. Boten suki boten. Suki kulo wis suki masih dia. Wong melarat itu kulo daftarkan lebih dari 800. Dan semuanya itu mesti tambah suki. Ya, mesti tambah suki. Gak ada ulas satu pun. Kalau ulas siji mari haji tambah melarat, mesti tambah suki. 800 lebih. Yang saya teliti di Kabupaten Gresik 300. Jamaah pulau semua. Kenapa? Karena dalam penelitian saya menemukan sesuatu yang istimewa. Pertama adalah bahwa orang haji itu adalah 30% itu adalah orang kaya. Kemudian 30% berikutnya itu adalah orang melarat. Sisanya yang 40% itu wong sedengan. Jadi ya antara wong melarat dan wong sugih iki padha. Antara wong melarat karo wong sugih iki padha sama-sama 30% sama. Makanya jangan itu Rasul melarat pun wis dengan tekad insyaallah dadilah sugih. Karena apa? Karena Allah itu ya tidak memanggil orang yang mampu, tapi memampukan orang yang terpanggil. Kita lihat, Allah tidak memanggil orang yang mampu, tapi memampukan orang yang terpanggil. Makanya ini orang sugi lalu sampai gak sih aku dulu terpanggil, itu adalah jawaban yang salah. Ngapunten, karena semua sudah dipanggil oleh malaikat Jibril sama Nabi Ibrahim di Jabal Qubais, semua sudah dipanggil. Hanya dia terpanggil apa? Enggak. Sama. Kayak misalnya sampai lihat arek nom gak sholat kiri, lalu sampai gak sholat, aku dulu mulai panggilan. Padahal sudah dipanggil azan kan, tapi jangan aku gak sholat, aku dulu mulai panggilan. Ini urusan seperti itu. Kenapa kamu gak daftar haji? Aku dulu mulai panggilan. Itu karena kita semua sudah dipanggil. Tinggal maukah kita itu terpanggil, tinggal itu.
Karena Bapak, saya agak menekankan ini, ngapunten kita. Yo, seru gitu. Ya. Karena haji ini bagian dari rukun Islam. Rukun itu kan sesuatu kalau tidak dilakukan, maka keabsahannya dipertaruhkan. Itu namanya rukun. Ya, sholat, rukun sholat adalah Fatihah. Kalau nggak baca Fatihah, sah apa enggak sholatnya? Iya. Sama rukun haji adalah wukuf di Arafah. Itu rukun haji. Gitu. Kalau nggak dilakukan, nggak sah hajinya. Sampai selagi dia punya ambekan, masih sakit parah, ya, masih gak iso ketar-ketir, selagi si ambekan ketika dia melaksanakan haji, wajib hukumnya datang ke Arafah untuk melaksanakan wukuf. Namanya safari wukuf. Ditukangkan bulan bertemu dibetul bisa pada Arafah. Karena apa? Ini bagian dari rukun. Lah, rukun Islam, haji termasuk rukun Islam. Haji ini termasuk rukun Islam. Rukun Islam itu apa mau? Syahadat, nikah syahadat berarti gak Islam. Sholat, nikah sholat berarti gak Islam. Terus puasa Ramadan gak poso berarti gak Islam. Zakat gak zakat berarti gak Islam. Terakhir nomor haji orang tambahnya manis atau mampu. Pertanyaannya berikutnya, sampai ini tergolong mampu nopo mboten? Nah, ini pertanyaan ini. Ini menurut dulu, selagi dia bisa beli sepeda vario berarti dia mampu. Itulah yang namanya sepeda vario. Berarti dia mampu. Kenapa? Sepeda vario harganya 25 juta. Ampun kalau naik tinggal produk keringingan soalnya. Ampun ngadek. Ampun produk keringingan. Sepeda vario harganya 25 juta. Haji, porsi haji harganya 25 juta. Sami. Mau itu polisi takut kali. Lupa vario bisa dicicil. Ya, vario bisa dicicil kan gitu. Haji sama bisa dicicil. Jadi kan duit 1 juta itu jangan butuh pisah pulau pun asal porsi haji. Pulau itu hampir tiap hari menerangkan jamaah daftar haji. Roto-roto, sing temen pulau itu, roto-roto ngapunten, tiang boten gadang. Rata-rata. Pulau ini berngomong ini mesti awalnya gak percaya, tapi nanti ketika saya tunjukkan bukti bahwa akhirnya percaya. Nyicilin 670 itu saulang. Selarangan banyak ya, nyicilin. Ini pun asal satu porsi. Nih gak percaya mau kok bikin Anon. Geriau dulu wonten ngaji ke balik sampingan. Nggih. Wonten beribu wonten tulisane napa? Wonten tulisane napa pesantren ing Al-Qur'an jadi ku geriau dulu. Jenengan betul duit 1 juta, jenengan betul KTP kakak jenengan bisa kula langsung kula daftaran ngaji. Pertanyaannya, Pak, terus aku nek mari DP 1 juta, cicilannya lho Pak, aku telepon di nggih kan? Nggih kan? Oh, kalau kita ikut-ikutan jenengan paham belum? Ya, di pulau sama saja, nggih kan? Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah memampukan orang yang terpanggil. Dari DP 1 juta ini sama saja sudah terpanggil. Gini, harus terpanggil dulu.
Kulo niku di penelitian kulo ada 300 warga Gresik, wonten warga Dukuh, bunga, ono, sarana, kulo ratani kabeh yang pernah ikut kulo. Ya. Semuanya pertama semuanya ya. Kulo bahasa ngolah gitu. Kamu tadi kulo tinggal di besok gitu. Kayak tahu besok. Kulo bahasa ngolah gitu. Pertama mereka masih koyo gak iso nyicil, faktanya mereka bisa nyicil sampai selesai, sampai lunas. Pertama. Nomor 2, perekonomian mereka semuanya gak ada satu pun yang enggak, semuanya tambah sugih. Tambah sugih. Yang ketiga, ya hampir semua rata-rata biasanya itu ambil 5 tahun. Kalau 677 itu ambil 5 tahun. Biasanya 2 tahun sudah dilunasi. Oh no, rezeki deh. Itu fakta yang terjadi. Loh, kok dulu, Pak? Kalau wonten testimoni banyak, 300 gak kurang. Yang sudah saya daftarkan 800 lebih. Gitu. Contoh wonten takmir masjid kedamaian. Bukan takmir masjid masjid Mas itu beliau Mas itu sudah haji barusan tahun kemarin ya. Kiamba ini marbot, bayarannya marbot waktu ini kita 500.000. Mereka kita marbot mereka kita bayaran kita satu setengah itu 500 saya waktu ini. Waktu ini pulau ngasih masukan itu beliau ini udah bilang terus boten ngatasi. Akhirnya kalau sampai pikir mana ya, janji Allah itu pasti loh, janji Rasulullah itu pasti. Kalau ngomong apa? Akhirnya dipikir-pikir, akhirnya bisa kira dia pun pulau Bismillah. Dia gajinya 500 wangi Pak Bu daftar haji. Waktu itu dia nggak punya DP, DP-nya waktu itu 4 juta. Akhirnya diberikan utang, tak waras sampai utang kok lah digampang kalau Gusti Allah nyawa utang. Cicilannya berapa? Waktu itu 1.300.000. Zaman dulu, saya kan rebutan kan, 600 itu wis oleh. Itu 1.300.000 cicilannya itu. Akhirnya mantul nikah kan beliaunya itu, Marbot ini nikah. Ya, masih hidup, bisa tak tekan masih hidup. ya 1.300.000 bayarannya 500 wangi Pak dipegang. Akhirnya daftar ke. Jangan tahu apa yang terjadi setelah beliau daftar ini. Tiap bulan beliau bisa mendapatkan uang free 1,5 juta. Tiap bulan sampai beliau lunas bayar haji. Lah kok iso Pak? Kok gaji ini 500? Lah kok iso? Mari daftar haji di PDJ 1.300.000 kok sisa 1.500.000? Loh ini loh, namanya janji Allah itu pasti ya ini. Ini matematikanya Gusti Allah, bukan matematikanya manusia. Siji tambah siji loro bukan. Ternyata apa? Ketika beliau ini sudah mendaftar haji, sejak itu beliau ini selalu mendapat undangan, khataman Quran, binal itu Pak, terus. Pokoknya setiap bulan dia mendapatkan uang 3 juta selama nyicil haji, tidak pernah kurang. Seono Pak, tidak pernah kurang. Akhirnya digawe nyicil 1.300.000, sisa 3 juta berarti sisa 1.700.000 itu terus sampai beliau lunas. Mau berangkat haji kemarin, beliau nangis ke saya. Bang, kulo ning boten gak ada sanggup. Kulo boyori biasa niku diprank karo Gusti Allah. Engko lak diletes oleh rezeki. Kulo ngoten, wis sampai sabar ae. Gini kita pirang kali minggu kulo boten nyepet duit gelas pun sabar sampai nakene selawat. Apa yang terjadi?
keajaiban apa Bu yang terjadi setelah itu? Kurang 3 hari takmir masjid ke rumah beliau. Datang Pak, niki urunane kanca-kanca jamaah didamel dengan haji. Dibarengi amplop. Dengan surat begitu dibuka 20 juta. Langsung ngegelul, langsung mau leres. Langsung nangis, boten terima matur nuwun bisa 30. Buku-buku wonten niki. Buku kula niki buku-buku ya Pak. Saat ini dengan pikir andai kan beliau nggak nikah berangkat haji, apakah mungkin beliau mendapatkan 20 juta secara gratis? Bukan mungkin Pak, itu Gusti Allah Pak, matematikanya Gusti Allah. Itu sudah janji Allah. Gitu. Makanya janji Allah itu pasti, gitu. Janji Rasulullah juga pasti, sehingga pasti janji di kepala desa. Kalau ganda testimoni 300 lebih, 800 lebih. Waktu bunga, wis. Desa kula niki gak melirat. Sebelah melirat, kita mane boten masalah. Tahun ini piyambake berangkat haji. Nggih, tukut MBC. Nggih, MBC bunga kebetulan insyaallah nggih kula sing dawuh iki. Singa niku, Pak. Singa niku piyambake niki, nggih, singa niku namanya Cak Haryanto. Eka Jayabal, gitu, pasangan seberang gitu, waktu ini boleh jalan, waktu Eka Jayabal, tahun ini berangkat haji, kali belum. Itu di sini tambah dengan sepeda panjang. Kalau ngomongin, jalan, kebetulan Mbak Titi itu bojone kota pulau. Jalan, berarti ayo, daftar haji ayo. Semuanya pasti jalannya gitu, mas, gak mungkin lah ini duit kayak mana itu gak cukup dan lain sebagainya. Mesti jawabannya seperti itu, pasti itu, pasti. Akhirnya kalau support akhirnya mau sama. DP itu kajian itu Bandung GP utang mau. Waktu itu GP 8 juta tebak jadi. Mau ngeluru 16 juta mau. Wis sampe nyanyi no. Balik gak suwi. Tuh jam sampai tendai. Selalu gitu. Setelah terus sama niku gitu. Oh, niku. Akhirnya mantep kulo terang Mbak. Kulo terang dapat mobil kulo. Kulo daftar, malah kulo dijalan do. Kalau dibayari mau berumur gak aku sih bayari, aku kepingin khidmat tambah 2 haji. Sampur akhirnya pun nyicil haji. Lah di tengah nyicil haji ini, asalnya baru salah asal kurang lebih 7 bulan. Betul akan kurang buah-buahan sampai tempat. Oh bagi jalan. Alhamdulillah alian umah terhubungan pasangan. Oleh Allah bagaimana kita perlu ya kita loh mana ini alhamdulillah nyari motor nyari motor timur saya kata alhamdulillah nyari motor timur gitu. Setelah itu berjalan keluar 2017 pulau ini berangkat haji. Betul MBC sami. Niku saksi ini kata Pak. Ketika itu kita apa tuh niku? Tiang kali ini buku nangis kisah pulau jalan mulai. Lalu barang wis mari lego mau sampai nangis itu. Ini disaksikan orang banyak. Masya Allah janji aku ini syukur seberapa. Alhamdulillah. Aku ini 2017 dia belum berangkat haji. Aku ini mari daftar haji wong 5. Aku
aku bojoku seanakku telu kes janji tuh kes janji dia baru berangkat bikin pendaftar di 2017 kemarin bersama anak-anaknya kes sekarang tumpahannya R3-nya dengan rame orang beribu dengan jawaban itu nah niki bahwa janji Allah itu adalah pasti tahun ini berangkat beli bionya sama gitu mungkin di bawah gitu ingkang saged kalau sampai akan gitu kurang lebihnya nuwun pangapunten iwak sempat gawe kacamata menawi lepat kawula nyuwun pangapura. Oh doa, betul jadi soleh mau. Nggih. Moga sareng-sareng kita doa semoga oleh Allah kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan sempurna. Apa yang kita minta oleh Allah dijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita ditempatkan oleh Allah sebagai hambanya yang bahagia di dunia juga bahagia di akhirat. Ala niyati solihah biniyati dua wal qabul wa bi barakatil Makkah wal Madinah wa bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fi mazidat. Ya Rabbana lakal kama yanbaghi jalal wajhika wa bi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tudina bi jabil bihani wa yahan wal awal badiyah wa tusallimu bi jabil fitan wa yasqamu wa la afat wa la hadatu qawtuna bi jabil wili wa sayyi'at tuflana bi ta'awudu bataqwana bi qadiyah Alhamdulillah Nabi Jamil Muhammad Kunal Hada Tafara Bihamda Kala Darujat Wadbal Nabi Aksawa Yang Jamil Khur Kahaya Wa Ma'akal Mamat Rabbana Ulam Azwadina Al-Qurriyatina Kurata Alim Wa Idalna Takina Imamah Allahumma istirana Jaratul Haramin Al-Makkah Wal Madinah Masjid Mubarak Ya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Rabbi filana wa walidina Rabbi filana wa walidina Rabbi filana wa walidina Wa rahmah kamal bayan nasirah Allahumma yassir wa tasir Allahumma sahil umurana واسلم مقاصدنا فالهدى اليك يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم اختم لنا بحسن الخاتمه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحه